Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah atletik Bapak Ferdi Zulkarnain SPD MPD, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga selalu dapat memberikan ilmu-ilmunya kepada mahasiswa dan juga mahasiswi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Nama saya Wahyu Aji Pangestu, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi semester 2 dengan nomor pokok atau nomor induk mahasiswa 2085201058. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tentang teknik dasar lempar cakram, yang dalam teknik lempar cakram ini kita sudah ada di pertemuan menjelang penilaian akhir. Baik, sebelum kita mengenal tentang teknik dasar atau memulai tentang teknik dasar lempar cakram, saya akan memperkenalkan dari bentuk cakram dan juga hal-hal yang harus kita ketahui tentang lempar cakram. Yang pertama adalah cakram itu sendiri. Jadi di sini ada dua cakram yang mana bentuknya itu pun berbeda atau mungkin dari segi beratnya pun berbeda. Nah, untuk yang ini, untuk yang merah, cakram yang merah ini yang biasa dan harus digunakan oleh putra, dan yang kecil ini untuk yang putri. Nah, berat daripada cakram ini untuk yang putra seberat 2 kg, dan untuk yang putri ini seberat 1 kg. Jadi untuk lempar cakram antara putra dan putri itu pun memiliki perbedaan. Pada dasarnya lempar cakram itu sendiri untuk putra dengan berat 2 kg dan untuk yang putri seberat 1 kg. Setelah kita mengenal tentang lempar cakram atau alat cakramnya, ya, kita beralih ke tentang teknik-teknik yang ada dan harus digunakan saat lempar cakram. Ada 4 teknik yang saya berikan atau yang memang dianjurkan pada lomba atau lempar cakram. Itu ada 4 teknik. Yang pertama adalah tentang teknik memegang, ya. Yang kedua teknik awalan lempar atau melempar. Yang ketiga adalah teknik melempar cakramnya, dan yang keempat adalah sikap akhir pada lempar cakram. Dari keempat teknik tadi, setelah kita ketahui antara teknik memegang, teknik awalan melempar, teknik melempar, dan juga sikap akhir, maka yang pertama untuk kita memulai adalah teknik memegang cakram. Nah, untuk teknik memegangnya, tangan kiri ini memegang cakram atau diletakkan seperti ini, ya. Yang harus kita ketahui bahwa dalam untuk memaksimalkan lempar cakram adalah berada pada titik memegangnya. Untuk yang pertama, sehingga ketika dilemparkan untuk jarak yang kita inginkan sesuai dengan hasil yang memang kita harapkan. Nah, yang kanan di 5 jari ini, posisi 4 jari diletakkan di seperti ini, di antara pinggir lingkaran cakram. Ya, keempat jari ini diletakkan di sini, dan ibu jari posisikan di bagian bebas, akan tetapi tetap dalam tekanan yang seimbang dan juga kuat untuk melempar. Jadi seperti ini nih, ya, cara memegangnya. Untuk yang memegang untuk tangan kanan, jadi yang tangan kiri berada meletakkan cakram dan yang kanan memposisikan telapak tangan ataupun jari-jari di cakram. Dan memang ketika ada juga pelempar menggunakan tangan kiri, begitupun sebaliknya. Nah, maka karena kita menggunakan tangan kanan, diposisikan seperti itu. Teknik yang kedua berikutnya adalah tentang teknik awalan
melempar cakram. Jadi teknik awalan ini sangat-sangat dibutuhkan ketika saat akan melempar cakram. Untuk tekniknya yang pertama adalah posisi kedua kaki agak dibuka ya, lalu setara dengan bahu dengan keadaan rileks, dan juga posisi lutut itu agak sedikit ditekuk ya. Setelah itu kita membuat awalan ya, membuat awalannya dengan posisi seperti ini, dan keadaan saat kita memegang cakram, posisi pun badan harus tetap rileks dan juga kuatkan terhadap pegangan ini, dan ambil aba-aba ya, posisi agak badan agak berputar setengah. Setelah itu kita lemparkan. Untuk teknik yang ketiga, kita beralih ke teknik tentang melempar cakram. Nah, teknik untuk melempar cakram untuk dasar-dasarnya adalah dari sebelum ke lempar, yakni tentang teknik awalan. Nah, awalan itu yang harus kita gunakan sebelum kita memposisikan melempar cakram ya. Kita posisikan tentang teknik awalan tadi, yakni tentang kedua kaki dibuka selebar dahu dan juga lutut agak ditekuk ya. Kita pegang cakramnya dengan pegangan yang maksimal. Saya menggunakan tangan kanan untuk melempar. Kita sekarang beralih ke tentang teknik melempar cakram ya. Teknik melempar cakram, saat akan melempar, kaki kanan ya, kaki kanan agak digerakkan ke depan ya. Kaki kanan digerakkan ke depan dengan dada agak dicondongkan ke depan, dan juga lemparan cakram harus berada pada 90 derajat atau lebih tinggi di atas ya. Kita praktekkan untuk cara atau teknik melempar cakram. Kita posisikan, kita ambil ancang-ancang ya. Selanjutnya kita mulai. Teknik dasar yang keempat adalah tentang sikap akhir lempar cakram. Di cara yang ketiga tadi kita sudah melempar. Nah, posisi terakhir saat kita melempar, lalu ada teknik selanjutnya tentang sikap akhirnya harus bagaimana. Nah, di sikap akhir itulah yang bisa menentukan supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, mulai dari jarak yang telah kita lempar hingga sikap akhir yang telah kita siapkan. Karena jangan sampai ketika sikap akhir itu kita bisa keluar dari lapangan dengan cara-cara yang memang tidak ada dalam ketentuan. Contoh, keluar dari lapangan dengan cara lewat atau melewati depan dan juga melompat, itu tidak dianjurkan. Maka di sikap akhir inilah kita bisa menentukan untuk memaksimalkan penilaian. Nah, posisi yang terakhir saat tadi kita melempar adalah seperti ini. Kaki kanan berada di depan ya, kaki kiri di belakang ya, tangan kanan berada di depan di posisi akhir kita saat melempar cakram tadi. Nah, di kaki kiri inilah agak diangkat dan badan dicondongkan ke depan. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti inilah sikap akhir yang diharapkan dari lempar cakram, karena tumpuan kaki kanan dan juga angkatan kaki kiri dan badan dicondongkan. Untuk kaki kanan agak dikuatkan, karena jangan sampai ketika setelah melempar kita melewati garis, maka itu sangat berpengaruh terhadap penilaian dalam melakukan lempar cakram. Dan dari keempat teknik inilah telah kita berikan, kita ulas kembali. Yang pertama adalah tentang teknik memegang cakram, yang kedua adalah teknik awalan melempar cakram, dan yang ketiga adalah teknik melempar cakram, dan yang terakhir atau yang keempat yakni tentang sikap akhir dari lempar cakram. Dan sekian, terima kasih. Mudah-mudahan teknik melempar cakram ini dapat bermanfaat dan juga menghasilkan nilai yang maksimal.
Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang teknik dasar nomor lempar cakram. Terima kasih dan salam sehat, salam olahraga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.